Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, hari ini pagi ini saya dengan Effendi Usman dengan Bapak Ian ya, dan bersama rekan-rekan saudara-saudara seiman kita di desa ini lagi melihat-lihat nih tempat di mana kita akan melakukan pertemuan. Jadi kita selalu melakukan pertemuan itu sahabat ya di rumah-rumah. Jadi rumah ke rumah, balai ke balai gitu ya. Saudaraku, di gereja itu saya di sana bicara itu ya, saya rekam. Tapi kebanyakan kita rumah ke rumah gitu ya. Saya menemui ketua-ketua mualaf dan menemui orang-orang mualaf. Kita berdiskusi, kita bercerita kepada mereka bagaimana perpindahan mereka, kenapa mereka meninggalkan Katolik atau Protestan begitu sahabat. Nah ini kita lagi survei sahabat ya. Lihat nih mana rumah, mana yang bisa dikenal. Nah saudara yang terkasih, kita kalau datang ke rumah itu ya saudaraku, bawalah roti, kopi, gula, biskuit sahabat ya. Kalau mau ngidupin lampu kita bawa bensinnya juga sahabat. Jadi mohon maaf ya, saya berterus terang kali ini sahabat, tidak ada yang gratis sahabat ya. Jadi memang sedikit penonton sudah ada Kristen di daerah di sini sahabat ya. Ya maklumlah daerahnya sahabat, belum berekonomi mencukupi gitu. Jadi mereka masih berharap kepada hamba-hamba Tuhan. Ya itulah sebabnya beberapa di antara mereka pertama karena kurang kuat iman, kedua memang faktor ekonomi ya. Di begitu gampang tinggalkan Tuhan. Sedangkan kita saja yang sudah jelas-jelas hamba Tuhan, ya saudara, ya harus memberi ya. Kita pernah itu di suatu tempat bensin belum kita bawa, akhirnya gensetnya tidak dinyalakan sahabat. Lalu kita bertanya kenapa genset tidak dinyalakan, rupanya tidak ada uang beli bensin sahabat. Nah inilah rumah yang kita lihat ya untuk pertemuan. Nah itu saya bersama rekan-rekan. Ini yang videokan ini adalah Evangelis Effendi Usman. Dia lihat-lihat dan tempat yang akan kita lakukan pertemuan di sini balai ya. Jadi nanti kita kita temui juga dusun supaya mengarahkan warga-warga supaya kita bikin diskusi-diskusi gitu sahabat. Nah diskusi Islamologi secara khususnya ya, dan pengenalan akan Kristus lebih dalam, karena memang banyak mereka itu tidak mengerti kekristenan. Sampai saya itu ada bertanya ke mereka ya, Kristen itu menurut Anda apa? Ya banyak di antara mereka nggak tahu arti Kristen sahabat. Bahkan mereka kaget Kristen itu artinya pengikut Kristus gitu ya. Bahkan ketika kita bertanya ke mereka, apakah saudara tidak menyesal ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara sudah tinggalkan dia, sudah murtad dari dia. Lalu mereka beberapa bertanya, loh kapan Yesus datang kedua kali Pak? Di mana katanya. Jadi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu akan datang kedua kalinya. Beberapa di antara mereka kaget sahabat bahwa Yesus datang dua kali, dan mereka bertanya di mana datangnya katanya gitu ya. Ya cukup begini ya, cukup mendasar, sangat tidak kuat lah dasar iman mereka ya. Nah itu saudara yang terkasih, di Kristen saja iman mereka tidak kuat, apalagi di Islam ya. Makanya ketika mereka dirayu-rayu ya mereka mau saja sahabat, apalagi iming-iming uang. Nah iman juga tidak kuat. Nah beberapa gereja juga saudaraku ya yang saya jalani memang banyak yang tidak kuat juga di sana sahabat gerejanya. Jadi memang gembala juga banyak di kota ya, lalu buka cabang di pedalaman-pedalaman begini, tetapi gembalanya tidak di tempat gitu. Ya gimana sahabat ya, persembahan juga kadang 1.000 2.000 begitu. Ya memang ya harus berharap sama Tuhan sepenuhnya. Tapi ya kita lihatlah dulu video ini sahabat ya. Kita lihat dulu video diskusi kita. Tolong dikembalikan, tidak sanggup kan. Akhirnya tahu-tahunya di sini bukan lain cerita, lain juga yang mereka yang kami rasakan di sini. Di sini lebih baik di penjara. Waduh, itu kata kawan. Iya, memang betul. Saya hubungi Ustaz nggak usah sebut namanya. Ya, Ustaz Nasar. Nah kebetulan saya juga kan sebagai penulis itu tanggung jawab saya kan. Pergilah melapor sama Ustaz. Ada informasinya apa? Begini. Kota kita begini. Oh enggak, itu enggak betul itu.
Apa betul itu? Apa betul itu? Atau betul atau tidak? Saya kira ini memang betul. Kan ini bukan perantara. Ini orangnya yang apa? Menelpon saya ini. Orang yang kita kirim sih. Nanti lah saya hubungi dulu. Nah, udah itu ketiga kalinya menelpon lagi kan. Tolong Pak, kumpulkan uang di situ. Kumpulkan uang. Kami yang mengumpulkan uang di sini untuk menarik mereka kan, untuk Kembalikan mereka pulang. iya. Mana kita cari uang? Ini 2 kali penerbangan ini. Iya. Iya. Terus sekarang di mana? Mereka sudah balik 2, tinggal 3 orang lagi. Uangnya dari sini. Iya, dikirim. Dari sini kirim. Iya, sama orang tua mereka. Waduh. Bukan orang yang bawa. Enggak, mana yang mereka enggak bertanggung jawab lagi. Sanggup lagi. Nah, pas mereka balik, yang 2 ini kami tanyakan kan. Nah, ini Ustaz, apa yang dirasakan di situ? Coba ceritakan kepada Ustaz kita ini, agar paham nanti. Nanti katanya gelombang kedua ada juga pengiriman orang. Siapa yang mau? Lebih baik saya kerja di lingkungan atau kerja di tanam mobil, lebih daripada pergi untuk mengaji di situ. Katanya lebih enak di penjara kan? Iya, katanya lebih enak di penjara, dikasih makan, dikasih rokok, dikasih minum. Di situ enggak. Nah, informasinya kemarin yang tinggal di situ, bulan 12 ini mereka kabur. Langsung kabur mereka. Pas ada satu anak di anak si Pak Thomas, kalau sudah sampai ke Jakarta, itu sudah udah tahu dia. Jadi baru dia kerja cari untuk sudah dapat untuk uang sedikit untuk ongkos lah, baru mereka kabur. Maka saran saya kepada Pak Ustadz ini, tolong kembalikan mereka. Nah, tolong kembalikan mereka hari ini atau minggu depan. Kalau seandainya udah sampai mereka di sini, masjid ini kita tutup buat sementara. Maka umat 60 kakak di sini, maka kembali ke tempat semula. Nah, itulah memang tidak semudah itu. Iya, iya. Iya. Memang ada Iya, sebelum Bapak sampaikan itu sudah ada perencanaan kami. Ya, perencanakan. Supaya inilah strategi kami. Makanya kan kita juga pengurus malap. Makanya kami Siap. Jadi oke Bang, pesan saya Bang, kita sesama saudara lah ya, baik-baik lah ya, jaga ya apa yang perlu Abang jaga. Abang sudah tahu lah pastinya semuanya, yang sampai terjadi apa-apa itu yang kami jaga. Abang jaga baik-baik ya, jaga. Memang susah kalau keluar lagi. Susah kalau keluar susah. Masuk gampang, keluar susah. Tuh. Makanya jangan coba-coba. Harus pergumulan. Jangan coba-coba. Nah, makanya kalau disuruh cari orang untuk masuk, kalau Abang merasa keberatan atau misalnya begini ya, merasa nggak enak bla bla bla, pura-pura aja cari. Tapi pikirkan dosa nggak pura-pura. Hati nurani Abang lah. Lebih baik tolak. Kalau memang bertolak belakang dengan hati nurani, tolak. Bilang kamu cari sendiri. Bukan 1-2 Abang kita jumpai. Banyak korban mualaf yang kita temui. Banyak banget. Bukan 1-2. Bukan 1-2. Saya banyak sekali ketemu orang begitu. Saya sampai selalu bilang ya. Ngeri. Awalnya aja yang indah. Saya bilang, saya selalu bilang, hati-hati. Awalnya oke. Itulah yang didudukan kepada kami. Kami murtad dikasih ini dikasih itu. Oh menderita, murtad itu menderita Pak. Yang kembali kemarin itu kan sudah pernah saya temui dia. Dia datang lagi dari Kindatin. Maka Pak Ustadz dia suruh saya tolong temui si bapak itu. Kenapa dia tidak sering ke masjid lagi? Pas saya tanyakan, saya temui saja. Udah kembali ya? Ya kan sudah kembali, baru 1 minggu kembalinya.
Kebetulan pas sampai di sini di kampung sakit dia kan, ya sakit. Namanya saja kan sudah orang tua, orang kaya lah, iya. Katakan sama Pak Ustadz, hapuskan aja data saya di situ, katanya. Tapi ini tidak saya sampaikan kepada Pak Ustadz langsung, karena secara untuk berlahan-lahan lah, iya. Kalau secara untuk langsung saya sampaikan itu terkejut, ya, terkejut. Ya. Jadi itulah secara pelan-pelan, ya. Maka kami tunggu dulu, kan masih ada 3 orang yang sisa di situ. Iya, balik dulu. Tentu saya juga yang mengadakan untuk kumpul di masjid. Nah, sekarang terus terang kalau sudah balik mereka, nah ceritakanlah terus terang kepada kita semua. Ya, ini saya kumpulkan umat ini 60 kakak ini, 60 kakak. Banyak juga ya? Iya, banyak di umat di yang Jesus is